adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana? Masih setia nggak mengikuti ibadah sekolah minggu tiap hari Minggu ini? Harus ikut, walaupun pagi, walaupun siang, pokoknya tiap minggu harus rajin buka channel YouTube kita ya, kita ibadah bersama-sama. Oke, seperti biasa kita mau ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita ambil satu sejenak, kita tutup mata kita, lipat tangan dengan sikap berdoa. Kita angkat lagu Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentikan mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, Engkau masih mengizinkan kami ya Tuhan untuk beribadah setiap hari minggunya ya Tuhan Yesus, bersama-sama meskipun melalui video virtual kami di YouTube ya Tuhan Yesus. Kiranya ya Tuhan Yesus, Engkau tetap satukan hati kami ya Tuhan Yesus dan pikiran kami agar selalu fokus untuk beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus, walaupun kami tidak di tempat yang sama ya Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu hadir bersama kami, mendampingi kami di saat kami sedang beribadah bersama-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Dalam doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, siapa di sini yang mengasihi sesamanya? Harus semuanya saling mengasihi, ya. Tahu nggak kenapa? Karena Yesus itu sangat mengasihi kita. Lebih tinggi dari langit, lebih indah dari pelangi, lebih dalam dari lautan. Maka untuk itu kita nyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. kasih Yesus itu lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari laut, lebih indah dari pelangi. Terus apalagi? Berkat Yesus itu
mengalir terus seperti sungai. Jadi kita nyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Adik-adik, tahu nggak kalau Tuhan kita itu sangat baik? Kenapa? Bukti kecilnya kita masih dipersilakan untuk ibadah bersama walaupun hanya melalui video di YouTube. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Namun Tante mau mengingatkan untuk yang ingin memberikan persembahannya bisa diberikan ke orang tuanya, dititipkan nanti ke teacher atau Pak Pendeta atau ke guru sekolah minggunya langsung. Oke? Mari kita angkat lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapakku berterima
adik-adik masih tetap setia di rumah mendengarkan firman Tuhan ya. Saat ini kita mau baca firman Tuhan, kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Adik-adik semua di rumah sudah persiapkan Alkitabnya ya? Iya, kalau sudah dipersiapkan kita mau berdoa dulu. Semua adik-adik lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena saat ini kami masih beroleh kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Bapa supaya kami boleh mendengar dengan sungguh-sungguh, kami boleh mendengar dengan baik, sehingga Tuhan kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat guru sekolah minggu kami yang menyampaikan, biarlah boleh menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, sehingga anak-anak sekolah minggu boleh mengerti. Hari ini Bapak, kesempatan ini, waktu ini kami mau serahkan, kiranya Tuhan hadir tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik di rumah masih tetap semangat ya, masih tetap tekun, masih tetap terus melihat channel YouTube kita Sekolah Minggu Kanaan ya. Walaupun di rumah kita masing-masing, kita bersyukur kita masih dalam keadaan sehat. Oke adik-adik, kita mau baca Alkitab kita. Ayo dibuka Alkitabnya ya, dari 2 Samuel 5. Ya, perjanjian lama ya, 2 Samuel 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Lalu nanti dilanjutkan dengan ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Sudah ketemu adik-adik? Nanti ulangi sekali lagi ya. 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 5, lalu dilanjutkan nanti dengan ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Nanti bacakan untuk kita semua ya. Adik-adik semua diperhatikan Alkitabnya. Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Ayat yang ke-11, Hiram raja negeri Tirus mengirim utusan kepada Daud dan kayu alas tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu. Mereka mendirikan istana bagi Daud. Iya adik-adik, pasti sudah tahu ya cerita tentang siapa kita mau pelajari hari ini. Minggu lalu juga ceritanya tentang orang yang sama yang kita mau dengarkan hari ini juga ya. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Atau mungkin adik-adik minggu lalu gak ditonton ya channel YouTube kita? Iya, hari ini kita masih tetap mau dengarkan cerita tentang Daud. Siapa itu Daud? Ya, apa ceritanya tadi? Daud menjadi apa? Ya, hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar dari seorang Daud ya. Daud ini adalah raja yang dipilih Tuhan ya. Raja yang dipilih Tuhan untuk menggantikan siapa? Untuk menggantikan Raja Saul ya. Raja Daud ini dipilih oleh Tuhan ya. Mungkin adik-adik lebih enak ya jadi raja. Kalau raja kan bisa memerintah, boleh makan yang enak, boleh tinggal di istana ya, dikawal banyak oleh pegawai-pegawainya ya kan. Nah, untuk menjadi seorang raja, Daud melewati banyak sekali masa-masa sulitnya ya. Walaupun dalam keadaan sulit, dia tetap taat, terus tekun kepada Tuhan. Kenapa tante bilang masa sulit? Ada banyak kan yang masa sulit yang dilewatin oleh Daud. Contohnya cerita minggu lalu, Daud harus menghadapi siapa? Menghadapi musuhnya yang besar kan? Besar sekali musuhnya. Dia mengalahkan musuh yang sangat besar, yang mungkin menurut dia tidak mampu dia kalahkan. Tapi karena dia tetap taat kepada Tuhan,
dia tetap percaya kepada Tuhan, dia bisa mengalahkan Goliat. Ya kan, itu kan ceritanya minggu lalu. Ya, lalu apa lagi? Karena si Daud ini sering memenangkan peperangan, Raja Israel waktu itu, Raja Saul, ya, membenci Daud, ya, karena Saul berpikir dialah yang paling hebat, ya kan? Karena Raja Saul ini orangnya pintar, ya, orangnya besar, ya, lebih besar daripada Daud. Tapi Raja Saul ini tidak taat kepada Tuhan, ya, makanya dia sering kalah dalam perang. Oke? Nah, Raja Daud ini, ya, walaupun dia dibenci Saul, walaupun dia mau dikejar-kejar sama Saul untuk dibunuh, ya, tapi dia tetap hormat kepada Raja Saul. Ya, dia tetap mengikuti setiap perintah Tuhan, walaupun sebenarnya pada saat itu ada kesempatan Daud untuk membunuh Raja Saul, ya, karena Raja Saul waktu itu tertidur, ya. Tapi Daud tidak menggunakan waktu itu. Dia tetap taat kepada Tuhan untuk tidak membunuh Raja Saul. Dan pada saat Raja Saul mati, orang-orang tadi, ya, bangsa Israel meminta Daud untuk menjadi raja bagi mereka, karena selama ini Daudlah yang menemani mereka, ya. Ketekunan Daud yang boleh kita teladani hari ini adalah dia terus-menerus taat kepada Tuhan walaupun kesulitan-kesulitan datang menghampiri dia, ya. Kesulitannya tadi bukannya ini, ya, bukannya hal yang mudah, ya. Dia menghadapi lawannya yang besar, menghadapi Raja Saul, ya kan, menghadapi perang-perang, tapi dia karena taat dan tekun dan percaya kepada Tuhan, dia boleh melewatinya. Kenapa kita harus tekun? Kenapa kita harus tekun? Karena ketika kita tekun, kita akan mendatangkan kebaikan untuk kita, ya. Tekun itu artinya apa? Tekun itu artinya terus menerus, ya, terus menerus. Nggak misalnya hari Senin dilakukan, Selasa enggak, ya, Rabu dilakukan lagi, Kamis lupa, Jumat enggak lagi, ya. Bukan, ya. Tekun itu artinya terus menerus, ya. Karena hari ini kita mau belajar tekun dan taat kepada Tuhan, ya. Hari ini kita mau belajar tekun dan taat kepada Tuhan. Nah, tekun dan taat kepada Tuhan lewat apa? Berdoa bisa, ya. Siapa di sini yang terus berdoa? Kalau mau makan, kalau mau belajar, kalau mau tidur, kalau mau bangun tidur, tekun, ya, terus menerus, ya. Jangan hari ini kayaknya nggak usah berdoa dulu lah, langsung makan aja karena sudah lapar. Nah, ya, sampai seperti itu nggak ada, ya. Tekun, ya, terus menerus, ya, berdoa, ya. Lalu siapa yang terus menerus menonton channel YouTube kita, itu juga menjadi tanda bahwa kita anak yang tekun. Tuhan senang dengan anak-anak yang tekun. Itu bukti kalau kita taat sama Tuhan. Tekun belajar. Saat ini anak-anak sekolah minggu pasti semuanya di rumah sedang belajar online, kan? Walaupun misalnya gurunya kirim video, lewat video aja pembelajaran sekolahnya, materi sekolahnya, harus tetap mengikuti, ya, harus tekun terus belajar. Karena tekun belajar juga bentuk ketaatan kita kepada orang tua, ya. Tekun mendengarkan, melaksanakan ajaran orang tua, ya. Sama seperti Daud tadi, ketika dia taat dan tekun taat kepada Tuhan, ada hal-hal sulit yang menggoda dia, ya kan? Yang membuat dia kadang terpikir untuk tidak taat kepada Tuhan, tapi dia tetap taat kepada Tuhan. Saat ini ada loh hal yang membuat kita menjadi tidak tekun kepada Tuhan. Apa, yuk? Iya, contohnya nih, sekarang ini kan siapa di sini anak-anak sekolah minggu yang punya HP? Pasti semua sekarang SD aja udah punya HP, kan? Alasannya mau buat tugas sekolah. Kalau dikerjakan tidak apa-apa, ya. Kalau dipakai HP-nya untuk melakukan tugas sekolah tidak apa-apa, ya. Tapi kalau HP-nya digunakan untuk hal yang tidak baik, ya, contohnya misalnya main game terus, ya, sampai paginya nggak bisa bangun pagi, susah dibangunin mamanya di rumah. Mamanya sudah panggil-panggil, ayo benar bangun. Mamanya, anaknya, ayo ini hari Minggu mau ibadah sekolah minggu lewat YouTube, ya kan? Tapi dia masih tetap tidur, ngantuk, mak, katanya. Jadinya nggak taat lagi, ya. Padahal tadi kita mau belajar apa? Tekun dan taat. Contoh, salah satu bukti kalau kita juga tekun kepada Tuhan, taat kepada Tuhan adalah kita juga boleh taat sama orang tua, ya kan? Jadi adik-adik boleh pergunakan HP-nya untuk hal-hal yang baik, ya. Ketika
ketika diperintah orang tuanya, sekarang ini anak-anak lebih lihat HP-nya daripada orang tuanya. Ya, karena sibuk main game, mamanya panggil nggak dengar. Ayo, siapa yang seperti itu? Iya, tante yakin anak-anak sekolah minggu kita nggak ada seperti itu ya. Taat dan setia, taat dan dengar-dengaran perintah orang tua ya. Jadi adik-adik, ketika ada hal-hal sulit, ada hal-hal yang menggoda kamu seperti handphone tadi itu ya, untuk taat kepada Tuhan, berdoa sama Tuhan untuk mempunyai kekuatan ya, seperti Daud tadi ketika dia melalui masa sulit, dia boleh datang kepada Tuhan. Karena ketika kita melakukan tekun dalam taat, terus menerus melakukan ketaatan untuk Tuhan juga kepada orang tua, pasti akan mendatangkan kebaikan. Seperti contohnya tadi, Daud boleh menjadi raja atas bangsa Israel ya. Adik-adik juga boleh belajar taat sama orang tua, karena artinya kalau kita taat sama Tuhan, berarti kita juga harus taat kepada orang tua. Karena apa? Karena ketekunan dan ketaatan dapat membuahkan kebaikan. Oke adik-adik ya, cukup sampai hari ini, sampai di sini cerita firman Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang di rumah, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah Bapa yang memberikan kami kekuatan, sehingga kami anak-anak sekolah minggu boleh terus tekun dan setia dan taat kepada Tuhan. Kami juga boleh taat akan perintah orang tua, akan ajaran orang tua kami. Terima kasih Bapa hari ini. Biarlah selanjutnya kehidupan kami, Tuhan yang kiranya berkenan menyertai dan memberkati, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, bahkan menjauhkan kami dari virus corona. Biarlah Bapa yang terus memberikan kami kesehatan, kepintaran, bahkan Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu, anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami yang hidup. Amin. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus